Halo anak-anak hebat, salam dan bahagia. Nah, di kesempatan hari ini Pak Adam akan menyampaikan beberapa informasi penting terkait dengan bab yang sedang kita pelajari, yaitu teks naratif dengan jenis teks cerpen. Nah, di pertemuan yang lalu Pak Adam sempat menyampaikan apa yang dimaksud dengan cerpen dan ciri-ciri yang menyertai sebuah karya cerpen. Cerpen menjadi karya fiksi yang memiliki unsur intrinsik sebagai pembangun di dalam cerita. Nah, mungkin sedikit mengulas di pertemuan yang lalu, 7 unsur intrinsik di dalam cerita cerpen. Coba disebutkan. Yang pertama, ada tokoh. Kemudian, penokohan. Ketiga, ada latar. Keempat, ada alur. Kelima, ada sudut pandang. Keenam, ada amanat. Dan ketika kalian sudah mengetahui keseluruhan cerita, kalian bisa menentukan sebenarnya penulis sedang menyampaikan tema apa di dalam cerita tersebut. Nah, kali ini Pak Adam akan mencoba menyampaikan 7 cara menulis cerpen dengan mudah dari sudut pandang penulis pemula. Nah, kalian pasti juga merasa bingung ketika mendapatkan tugas membuat cerpen. Nah, pasti yang kalian bingungkan adalah saya harus mulai dari mana dan apa yang harus saya tuliskan atau apa yang harus saya kembangkan. Nah, Pak Adam akan sampaikan langkah-langkahnya bagaimana. Sebagai penulis pemula, kita harus tahu yang pertama apa yang akan kita tulis. Itu menjadi pokok cerita atau ide cerita. Nah, waktu yang lalu mungkin kalian punya pengalaman membaca ya kan? Kalian pasti tahu di dalamnya ada beberapa unsur pembangunnya dan salah satunya mungkin tema cerita. Ada tema tentang persahabatan atau konflik-konflik yang ada di keluarga kita, kehidupan sehari-hari pastinya, dan mungkin bisa jadi tentang percintaan yang kalian seneng, misalnya seperti novel atau misalnya sinetron atau bahkan drama. Nah, ketika itu dituliskan itu akan menjadi sebuah teks cerita, baik yang panjang maupun yang pendek. Nah, kali ini kita coba dulu yang pendek. Tadi kita harus tahu tema yang akan kita angkat. Kedua, menentukan karakter atau tokoh yang akan kita gunakan sebagai penyampai cerita atau lakon yang akan memerankan cerita kita. Nah, pastinya setelah ada tokoh, sertakan juga karakter atau wataknya. Jadi kita mengimajinasikan atau mengkreasikan kira-kira tokoh yang kita pilih itu nanti masuk yang protagonis atau antagonis, bahkan ada tritagonis kalau perlu ya. Terus di dalam cerita pendek, kalian juga harus menyertakan poin pentingnya adalah alur cerita atau yang kita kenal sebagai plot. Nah, kalian coba susun dari awal sampai akhir, dari awal sampai akhir itu rangkaiannya akan seperti apa. Dimulai pasti dengan orientasi atau pengenalan. Kemudian rangkaikan cerita-cerita atau kejadian-kejadian atau peristiwa, kemudian munculkan konflik bahkan sampai ke konflik puncak dan diakhiri dengan resolusi. Nah, itu sebagai satu bentuk plot yang utuh. Kemudian setelah ada plot, kita juga harus menentukan akan menggunakan sudut pandang yang mana. Kita menentukan bagaimana akan menceritakan, memilih menggunakan sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Nah, itu hak kalian memposisikan diri kalian sebagai penulis. Nah, yang lalu kita juga sudah belajar tentang sudut pandang. Coba dibuka lagi catatannya bagaimana harus memilih sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga dengan beberapa syarat yang ada di dalamnya. Nah, setelah itu kita sisipkan suasana-suasana pembangun di dalam rangkaian cerita yang tadi kalian buat dan sudah menentukan kalian akan menceritakan menggunakan sudut pandang orang pertama atau orang ketiga. Nah, itu silahkan ditentukan. Dan berikutnya, setelah kalian tahu sudut pandang yang mau dipilih, mulai menulis dari awal. Pilih yang paling sederhana, yaitu pengenalan dulu. Di dalam sebuah cerita pasti akan diawali dengan orientasi, pengenalan tokoh, karakter,
latar, sudut pandang, dimulai dengan bagaimana si penulis akan menceritakan cerita di bagian awal paragraf. Nah, kalian coba setelah sekiranya keseluruhan rangkaian alur yang sudah kalian buat diuraikan menjadi paragraf, barulah kalian mencoba menelaah kembali, membaca dari awal hingga akhir. Itu dilakukan proses menyunting atau melakukan review terhadap apa? Terhadap tata tulis. Nah, sedangkan nanti untuk konten dan isi cerita yang sekiranya itu bakal menimbulkan permasalahan eksternal dari pembaca dan si penulis, itu baru akan dilakukan yang namanya editing secara konten dan isi. Nah, kalian mulailah dari 7 langkah tersebut. Silahkan dimulai dari pengenalan, baru dirangkai dengan susunan peristiwa-peristiwa yang kalian akan sampaikan, bahkan konfliknya, sertakan juga penyelesaian di bagian akhir. Terus tambahkan poin penting apa yang bisa dipelajari dari cerita tersebut. Ya, meskipun mirip dengan koda di cerita fabel, nah sampaikan secara tersirat. Ya, di dalam sebuah cerita fiksi, buatlah si pembaca seolah-olah harus mampu memahami menggunakan versi terbaik dari si pembaca. Jadi, penulis menyampaikan pesan secara tersirat. Nah, coba setelah kalian pahami video ini, tuliskan apa yang kalian dapat informasi dari video yang Pak Adam berikan di kolom komentar. Kemudian tandai akun Pak Adam di komentar kalian supaya ternotifikasi. Selamat belajar. Dan mulailah menulis hari ini.